Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elia Anggraeni, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2018, akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Haji Aam Abdussalam dan Dr. Cucu Surahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu manajemen pendidikan Islam dan bagaimana urgensi manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai guru PAI dan calon guru PAI untuk bisa menguasai teori-teori manajemen pendidikan Islam yang tentunya akan diaplikasikan ketika kita nanti mengajar. Nah, apa sih manajemen pendidikan Islam itu? Menurut Mujamil Komar dalam karyanya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam, beliau menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam memiliki definisi sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan tentunya secara Islami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan Islam ini mengandung berbagai prinsip umum yang sangat fleksibel dan sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya hal ini yang menjadi perbedaan antara prinsip manajemen pendidikan secara umum dengan prinsip manajemen pendidikan Islam. Mengenai hal tersebut, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam banyak dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Tentunya mereka memiliki pendapat dalam hal ini. Di antaranya Ramayulis, beliau berpendapat bahwa prinsip manajemen Islam itu ada 8. Yang pertama ikhlas, yang kedua jujur, 3 amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan yang terakhir itu fleksibel. Sedangkan Hasan Langgulung berpendapat bahwa prinsip manajemen pendidikan Islam itu ternyata ada 7. Yang pertama, iman dan akhlak, kemudian keadilan dan persamaan, kemudian musyawarah, kemudian pembagian kerja dan tugas yang berpegang pada fungsi manajemen, selanjutnya ada pergaulan, dan yang terakhir ada keikhlasan. Mengacu pada salah satu pendapat di atas, maka secara terperinci beberapa di antara prinsip dasar manajemen pendidikan Islam apabila diterapkan dalam konteks persekolahan dapat diuraikan sebagai berikut. Prinsip yang pertama yakni adalah ikhlas. Ikhlas dalam mengelola madrasah, ikhlas dalam mengelola sekolah, ikhlas dalam mengelola lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal ini kita harus
mengetahui, kita harus menyadari bahwasanya kita dipercaya berada dalam dunia pendidikan itu merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus menjalankannya dengan baik, walaupun pada pengaplikasiannya apa yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Namun, dalam hal ini, jika kita berprinsip materialistis, tentu yang akan terjadi adalah tidak optimalnya pekerjaan yang kita lakukan, sebab kita akan selalu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh. Nah, dalam hal ini juga keikhlasan merupakan sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. Sebab kita yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata sebagai wujud ibadah serta mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'u mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun, yang artinya, dan katakanlah, luruskanlah muka atau dirimu setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Dan sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Itu terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 29. Dalam beberapa kitab tafsir diterjemahkan bahwa ayat ini mengajarkan manusia untuk senantiasa mengikhlaskan segala bentuk peribadahan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya disertai keyakinan bahwa pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas ibadah kita. Nah, konsekuensi logis jika sebuah sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau manajer sekolah yang baik, yang memiliki prinsip ikhlas karena Allah, maka niscaya sekolah itu akan mendapatkan perlakuan manajerial yang terbaik, yang mampu dan semampu dilakukan oleh orang tersebut. Dan hal ini tentu akan berdampak kepada kualitas sekolah tersebut untuk kedepannya. Poin kedua yakni adalah sifat jujur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'an aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima, yang artinya supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika
dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam konteks persekolahan, kejujuran sangat penting dimiliki oleh pimpinan madrasah atau pimpinan sekolah, karena beliau-beliaulah orang yang akan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sekolah. Tentunya sifat jujur harus dijunjung tinggi. Maka apabila perilaku bohong atau perilaku tidak jujur atau perilaku yang tidak baik diterapkan oleh seorang pemimpin sekolah atau madrasah, maka yang akan terjadi adalah penurunan kualitas sekolah serta tidak dipercaya oleh masyarakat ataupun orang tua yang akan menitipkan anaknya kepada sekolah tersebut. Berbanding terbalik apabila kita mendapatkan atau kita dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau seorang rois atau pemimpin yang jujur, maka kualitas sekolah akan semakin baik, kualitas sekolah akan semakin dipandang sangat hebat oleh masyarakat, apalagi dengan tata cara manajemen pendidikannya yang rapi. Maka dari itu kita pun harus bisa menjaga kepercayaan orang lain melalui prinsip kejujuran, khususnya dalam pelaksanaan manajemen pendidikan Islam dalam persekolahan. Prinsip pendidikan Islam yang ketiga yakni adalah amanah. Islam menjelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia saja kepada manusia, namun juga di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah artinya kepercayaan, maka seseorang yang mendapat kepercayaan untuk memegang suatu amanah harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diembannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Makna ayat yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, berdasarkan ayat di atas, sudah kita ketahui bahwasanya amanah itu hendaknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik pekerjaan atau tugas yang akan diembannya. Selanjutnya, orang yang diberi amanah harus mewujudkan amanah yang diembannya tersebut dan tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan. Dalam konteks persekolahan, jabatan pimpinan adalah sebuah amanah. Seorang pemimpin sekolah atau guru yang memiliki prinsip bahwa pekerjaannya itu sebuah amanah, maka dia akan berusaha melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi sifat jujur. Itulah poin ketiga, prinsip manajemen pendidikan Islam, yakni tentang amanah. Prinsip manajemen pendidikan Islam yang keempat yakni adil. Salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam adalah adil. Menurut Abu Dinata, keadilan adalah istilah yang digunakan
digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil sering diartikan juga sebagai sikap moderat, objektif, serta persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak terhadap orang lain tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangkan. Berlaku adil sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dalam konteks persekolahan, keadilan seringkali menjadi hal yang sangat sensitif dan sangat rentan menimbulkan konflik manakala ketidakadilan tidak terwujud. Misalnya pemberian gaji atau pemberian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang kurang tepat itu akan mewujudkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam manajemen pendidikan Islam, keadilan harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang pemimpin sekolah, supaya sekolah memiliki kultur yang kondusif dalam pengembangan kualitasnya. Kemudian prinsip yang terakhir yakni prinsip tanggung jawab. Dalam manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang diemban merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam membangun manajemen yang positif. Lepas tangan terhadap tanggung jawab, maka akan melahirkan hasil ketidakpastian program yang ingin dicapai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Dalam hal ini, beberapa kitab tafsir menafsirkan seperti dalam kitab tafsir yang dikarang oleh M. Quraisy Shihab, yakni Tafsir Al-Misbah, menyatakan bahwa tanggung jawab menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah, karena menjadi pemimpin berarti siap bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Tanggung jawab itu pun tidak hanya sebatas pada tanggung jawab duniawi saja, kan tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yakni tanggung jawab akhirat yang justru akan lebih berat dipikul oleh pemimpin dimanapun. Dalam hal ini, salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menjadi penentu kebaikan dan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat yang akan berdampak baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam konteks persekolahan, pemimpin yang bertanggung jawab akan menjadi ujung tombak keberhasilan program pendidikan di dalamnya. Betapa tidak, keseluruhan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai program dan cita-cita ideal yang diinginkan terletak pada pemimpin sebagai motor penggeraknya. Oleh karena itu, prinsip bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diembankan haruslah menjadi salah satu prinsip dasar yang dipegang oleh setiap pemimpin ataupun manajer. Nah,
Demikianlah beberapa prinsip manajemen pendidikan Islam yang akan sangat ideal jika dimiliki dan dipegang oleh setiap pemimpin muslim. Tentu saja prinsip ini bukanlah prinsip baku, artinya masih banyak prinsip lain yang dapat dikembangkan dengan mengacu kepada historis ataupun dalil-dalil nakli yang terdapat dalam nas, yakni Al-Quran dan hadis. Namun dalam hal ini, beberapa prinsip yang telah diuraikan oleh saya tadi itu cukup mendasar dan sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, terutama dalam konteks persekolahan sebagai titik tolak atau ujung tombak pendidikan, supaya kita sebagai nantinya yang akan menjadi seorang pendidik ataupun menjadi seorang pemimpin di sekolah bisa mengatur serta mengelola sekolah dengan baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Nah, itulah 5 prinsip dasar manajemen pendidikan Islam yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya juga manusia biasa yang tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kita akhiri perjumpaan virtual ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.